Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizal Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 237580054. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Infrastruktur dan Otomasi Jaringan pada lab ke-6.2.7, yaitu build a sample web app in a Docker container, atau membangun sebuah web app sampel di dalam Docker container. Nah, untuk required resource atau sumber yang diperlukan atau hal-hal yang diperlukan yaitu satu buah PC atau laptop. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan laptop dan juga dengan operating system ya OS. Kemudian ada VirtualBox, VMware, dan juga device virtual machine. Di sini saya juga menggunakan AI yaitu ChatGPT untuk mempermudah proses penyelesaian tugas ini. Nah, kemudian di sini juga saya sudah membuat laporan praktikumnya. Ini dalam bentuk langkah-langkahnya ya. Jadi pada video ini saya sekaligus membuat laporan praktikumnya, yaitu men-screenshot. Oke, langsung saja ke langkah-langkah pengerjaannya. Jadi pertama, menjalankan VM device sudah saya jalankan ya. Kemudian part kedua, membuat sebuah script simple. Nah, step yang pertama yaitu ini ya, membuat script file dengan nama ini ya, touch user strip input sh. Nah, sebelumnya masuk ke sini, cd labs divnet source sample apps. Oke, ini saya les dulu ya untuk melihat file apa saja. Nah, di sini cd labs, kemudian saya enter, kemudian saya les lagi. Di sini ada divnet source ya. Kemudian saya cd lagi, kemudian divnet source. Oh, salah ya, cd cs. Oke, sudah. Kemudian saya les lagi, kemudian masuk ke mana tadi, sample apps, cd lagi, sample apps. Sudah masuk, ini saya clear ya. Nah, sudah masuk ke directory ini. Setelah itu buat sebuah file dengan nama user.input.sh. Touch, kurang touch ya, touch. Oke, sudah. ls ini ya, user input.sh. Setelah itu buka file tersebut ya, buka file dari ini dengan perintah nano user.input. Nah, untuk isi kodenya yaitu ini ya, ini, kemudian ini ya, dari dua ini ya. Nah, di sini dari ChatGPT ini sudah membuatkan kode versi versi lengkapnya ya ini. Jadi saya akan memasukkan kode yang dari ChatGPT. Ini saya salin, kemudian masuk lagi ke sini, kemudian saya paste. Nah, untuk keluar ada gunakan perintah ini ya, Ctrl plus X dan Y, kemudian enter untuk keluar dari nano dan menyimpan script. Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Wait.
Saya izin pause video terlebih dahulu. Saya ingin men-screenshot. Oke. Selanjutnya step ke-6, jalankan script yang sudah saya buat tadi menggunakan perintah bash. Kesini bash user.input.sh. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan nama. Jadi saya akan memasukkan nama saya dan saya enter. Output adalah seperti ini. Kemudian step ke-7 ubah ya. Ubah change the mode of the script. Mengubah apa ini ya? Mengubah script kah? Mengubah script seperti ini ya. Ini kan. Ya, di sini kita diminta untuk mengubah mode script menjadi file yang dapat dieksekusi untuk semua user. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah seperti ini ya, ls l user input a, kemudian ini ya chmod plus x. Aduh. User input a. Nah, setelah itu rename atau mengubah nama file untuk menghapus extension menggunakan perintah ini ya, mv user strip input.sh kemudian spasi user.input. Nah, step ke-9 yaitu execute the script from the command line atau menjalankan script. Di baris perintah ya. Nah, untuk perintahnya adalah seperti ini, dot kemudian garis miring user.input user. Di sini diminta untuk memasukkan nama juga. Saya masukkan nama saya. Kemudian step ke-10 menginvestigasi script dari base lain ya. Kemudian masuk ke part ketiga yaitu membuat sebuah web app sample. Nah, untuk step yang pertama yaitu menginstal Flash dan membuka sebuah port pada firewall device VM. Nah, untuk perintahnya adalah pip3 install Flash. Tapi sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menginstal pip3 Flash install Flash. Nah, di sini saya akan menginstal Flashnya terlebih dahulu. Nah, setelah menginstal
kita diminta untuk membuka file Python yang bernama sample apps.py. Nah, ini sudah ya. Kita terlebih dahulu. Di sini kita akan membuka file ini ya. Nah, untuk perintahnya adalah nano sample apps.py. Nah, untuk kode lengkap, kode versi lengkapnya adalah seperti ini ya. Kita install, Shelin copy. Nah, ini kita enter. Nah, ini sudah ada ya. Ini saya sebelumnya sudah membuat dan ini adalah kodenya ya. Saya akan hapus, kemudian saya akan paste ulang. Nah, sudah. Untuk keluarnya sama seperti tadi. Ctrl plus X, kemudian Y dan enter. Tapi sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu. Nah, ini Ctrl plus X, kemudian Y dan enter. Cross check, Ctrl X. Oke. Ini sudah ya. Di sini. Kemudian masuk ke step ketujuh, yaitu simpan dan jalankan file sampel web app yang bernama ini. Sudah. Ini masuk ke step ketujuh, yaitu save and run. Oke. Copy, kemudian paste di sini. Enter. Terlihat outputnya. Nah, ini output adalah seperti ini. Nah, kemudian verifikasi bahwasannya server itu berjalan. Nah, tadi sudah berjalan ya. Kemudian buka apa nih? Buka Chromium web browser dan akses ini URL. Nah, outputnya harusnya seperti ini. You are calling me from IP tersebut. Copy. Nah, output adalah seperti ini. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Ini harusnya backgroundnya adalah berwarna bukan warna biru ya. Background defaultnya adalah berwarna putih. Nah, karena saya kemarin sudah mengerjakannya dan belum saya ubah, jadi tampilannya masih seperti ini. Saya screenshot terlebih dahulu, kemudian saya close. Saya kembali lagi ke sini. Nah, untuk keluar dari debug mode ini, itu menggunakan Ctrl plus C untuk keluarnya. Ini sudah. Allah. Sekarang step ke-9 yaitu stop server. Menggunakan ini ya. Menekan Ctrl plus C. Nah, sudah stop server ya. Kemudian masuk ke part keempat, yaitu mengkonfigurasi apa nih? The web apps to use website file.
mengkonfigurasi web apps untuk menggunakan file website. Konfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file situs web, ya kan? Nah, untuk part keempat ini, step yang pertama yaitu explore the directory. Explore directory menggunakan web apps. Untuk perintahnya adalah seperti ini ya: cat templates /index.html. Nah, setelah itu get static styles CSS. Tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu di bagian ini ya, request remote address. Nah, ini ya, sudah betul. Kemudian ini paste saja. Nah, ini sudah. Baby background. Nah, backgroundnya adalah yang biru seperti tadi ya, yang di sini. Ini. Kemudian update kode Python pada web app sampel ini ya. Step kedua, ini ada di bagian sini 44 ya. Coba ini kita copy. Ini harusnya sama ya seperti kodenya dengan kode yang sekarang di file ini ya, sample apps .py. Nano sample apps .py. Nah, harusnya sama seperti ini ya. Atau beda? Oh, beda ya. Oke, ini kita akan copy saja ya file isi dari file update ini. Oke, copy. Nah, kemudian paste dan Ctrl X, Y, Z. Setelah itu jalankan kembali, save, simpan dan jalankan script. Gunakan perintah sama seperti tadi, Python 3 sample apps.py. Sini terdapat error ya di bagian line 7. Oke, di sini saya sudah menemukan errornya. Jadi tidak ada spasi tadi. Sudah saya perbaiki. Coba saya running kembali. Nah, ya saya akses kembali ya. Bagian sini saya refresh. Dan yaps, sudah bisa ya. Kemudian apa nih?
screenshot ya, saya akan screenshot sama saja, saya ambil dari sini saja, kemudian saya tambahkan di bagian code nanti. Ini kemudian saya screenshot bagian code-nya. Nah, sudah. Untuk keluar adalah Ctrl plus C. Stop server ya, untuk men-stop server ya. Selanjutnya masuk ke step kelima, yaitu membuat sebuah script base untuk membangun dan menjalankan sebuah Docker container. Nah, step yang pertama adalah membuat temporary directory temporary-nya. Kemudian step kedua mengcopy, menyalin website, directory website dan juga file dari sample_apps.py. Nah, untuk part kelima ini kalau di Qt sepertinya sudah ini ya, sudah ada kode versi lengkapnya. Part kelima ini ya, part kelima. Nah, di sini membuat script base untuk membangun dan menjalankan Docker. Nah, buat file ya, sample apps.sh. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini sudah ada ya, jadi kita hanya membuka saja ya. Nano sample app.sh. Nah, ini sudah ada isi dari file tersebut. Kemudian buat kita cross check ya, templates static from Python, docker file. Copy saja ya, copy bagian ini, kemudian ini di Ctrl plus K, kemudian saya salin di sini ya. Yes. Sudah. Kemudian Ctrl plus X. Saya screenshot terlebih dahulu. Iya. Ini screenshot terlebih dahulu. Ini di bagian ini. Kemudian jadikan executable dan running di sini.
Ini ya jalan selanjutnya, simpan dan jalankan ya step ke-6. Ini kemudian ini Ctrl X, copy di sini, kemudian running, akan perintah ini ya, base. Oke, ini kita tunggu outputnya ya, akan muncul seperti apa. Harusnya outputnya seperti ini ya, sending build context to the core daemon kemudian bla 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 bla. Nah, wait, ini kita tunggu ya. Wah, error nih. Kenapa nih terdapat error nih? Error exception. Oke. Python. Coba kita cari ini ya, output dari step ke-7 ya. 7/7 apakah ada? 7/7. Wah, tidak ada ya. Kemudian coba saya akan tanya ChatGPT terlebih dahulu ya. Copy, kemudian paste dan tanya di sini. Kenapa jadi error? Oke, di sini kita disarankan oleh GPT untuk mengubah isi dari file sample scriptapp.sh ini agar mengubah isinya menjadi seperti ini ya, karena isi dari yang sekarang ini lebih stabil dan ringan. Oke, langsung saja kita coba saran dari ChatGPT. Paste. Nah, kemudian di bagian mana nih? Bagian info from Python 3.10 sampai dengan ISO CMD. Oh, bagian sini saja sepertinya ya. Langsung saja copy, kemudian Ctrl plus K, kemudian paste kodenya ini di sini. Di sini paste. Nah, semoga bisa ya. Ctrl plus X, kemudian Y. Setelah itu hapus folder ini. Nah, kemudian running ulang. Kita tunggu ya.
Semoga tidak terjadi error. Tiga titik 10. Kalau yang di sini berapa? Kita tunggu ya. Nah, ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama, jadi saya mohon izin untuk pause videonya terlebih dahulu agar durasi videonya itu tidak terlalu lama. Ini baru sampai step kedua, targetnya atau di perintahnya sampai dengan target step ke-7. Allah, masih error ya sepertinya ya. Saya akan meminta bantuan ChatGPT lagi. Oh, ini ya, error itu terjadi karena Docker itu kehabisan resource, yaitu RAM, saat install False. Nah, ini error ini umum ya terjadi di VM. Coba di sini saya mencoba saran dari ChatGPT ya, untuk mengubah isi dari file ini, dari file sampel strip app.sh ini saya ubah isinya menjadi seperti ini. Semoga saja tidak terjadi error ya ketika saya merunning file tersebut. Lalu running ulang. Ini tunggu. Kemudian running ulang ya, saya akan running ulangnya.
Kalau berhasil, nanti kita akan menemukan output status dari kontainer ID-nya dan juga informasi dari step ke 7/7. Ini tunggu. Oke, sudah sampai step kedua. Step pertama sudah selesai. Masuk ke step ketiga, step keempat sudah bisa. Wah, terjadi error lagi ya. Oke, ini sepertinya ini ya. Sepertinya errornya itu karena kehabisan resource RAM ya. RAM. Nah, ini umum, errornya umum. Jadi mungkin saya akan lanjutkan ke step berikutnya karena ini memang sepertinya apa ya? Errornya itu umum terjadi seperti itu. Nah, di sini saya diminta untuk mendapatkan informasi mengenai status dari kontainer ID-nya. Ini ya. Ini saya copy terlebih dahulu. Saya screenshot terlebih dahulu. Kemudian step ketujuh ya. Sepertinya tidak ada sepertinya ya. Step keempat. Oke, no problem. Di bagian mana? Sini ya. Tekan 6. Nah, selanjutnya step kedua ya. Part ke-6 step kedua yaitu investigasi dan running Docker container menggunakan perintah ls/md ya. Di bagian sini cek kontainer berjalan. Nah, ini ya, kontainer berjalan dari ini ya kan. Kemudian buka web browser di localhost. Coba kita, oh ini tidak perlu ya, perlu
Coba kita buka file ini. Oke, itu docker ps-min a sudah, running text docker ps-min a. Ini sudah ya. Kemudian aksesin ya. Di sini ya. Sudah dapat landing page. Coba kita ini perintah ini pilot ya. Kenapa nih? Kita tanya terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya ini di bagian address ya. Address ini harusnya menampilkan IP ini di scope khusus loopback ya. Nah ini screenshot terlebih dahulu ya. Ini di bagian address. Kemudian ini ya, bagian scope global docker 0 lah, itu kita diminta untuk memperhatikan IP-nya bagian ini ya. Ini screenshot. Setelah itu step ketiga yaitu akses dan ekspor kontainer yang berjalan. Gunakan perintah docker access mint sample running bin bash. Copy. Paste di sini. Tidak masuk ke root ya. Oke, saya ulangi ya. Tadi tidak tercopy ternyata. Copy. Paste. Docker access sample running sample running slash bin slash bash. Sample running
coba copy yang di ChatGPT saja, docker access sampling /bin/base. Atau saya ikuti perintah yang di sini saja mungkin ya. Di bagian ini sudah kan, bagian IP address ini sudah, dan outputnya adalah ini, cari interface docker 0 ya, docker 0 ada di sini ya, 1.7 ini sudah. Kemudian stop container, langsung stop container. Tidak bisa karena katanya tidak berjalan. Belum dijalankan. Coba docker test minta lagi. Kemudian docker start sample running, ini belum dijalankan sepertinya. Kemudian apa nih, address kita bisa dengan 172. Setelah itu cukup ya. Jadi sepertinya pada video ini saya tidak berhasil membuat dan menjalankan docker dikarenakan ini tadi, dikarenakan apa ya, resource RAM itu tidak